Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Iksan dari TL Nobek. Udah lama nggak pernah posting upload video lagi. Kali ini aku mau spill beberapa hasil karya garapan TL Nobek. Ini adalah salah satu sepeda gravel dari Moso. Ini adalah frame Moso 790 GFL dengan frame bahan aluminium 7045. Ini framenya aluminium. Pada bagian forknya ini materialnya karbon. Spek PA depan menggunakan 12x100, sedangkan pada bagian PA belakang menggunakan ukuran 12x142. Ini size 53 teman-teman. Untuk parts yang dipakai diantaranya seat post aluminium pakai punya strummer, saddle pakai WTB Pure V, sedangkan pada bagian cockpit stem menggunakan strummer, spacer strummer juga. Ini drop bar flare dari strummer, serinya gravel 33 derajat. Oke, lumayan comfort, lumayan ergonomis, posisinya juga nyaman. Sedangkan pada bagian wheelset ini menggunakan produk strummer, mayoritas ini spare partnya pakai strummer teman-teman. Untuk wheelsetnya pakai strummer XC28 dengan spesifikasi inner width 23 0 derajat offsetnya. Ban pakai Swalby One all round. Ban dalamnya pakai Maxxis. Sedangkan hubnya pakai strummer seri 350. Rotornya pakai 6 bolt. Pada bagian group set ini drifternya menggunakan LTWOO GR9 untuk 11 speed. Kemudian pada bagian crank menggunakan Shimano Qs dengan chainring single 42T. BB-nya untuk Moso GFL 790 ini pakai spek BB press fit 41 seramik. Ini pakai dari strummer juga. Sini buat penahan rantai pakai chain keeper, chain guard dari strummer juga. Gunanya biar gak gampang lepas. Walaupun sebenarnya udah dipakein chainring narrow dari Shimano, ini udah cukup menjaga rantai nggak gampang lepas juga. Ini juga pakai LTWO RD nya yang 11 speed. Si rantai juga tegang, nggak gampang lepas. Respon shiftingnya lumayan smooth, enteng juga karena kabel-kabelnya pakai Jaguar Lex SL. Sedangkan pada bagian sprocketnya ini pakai sprocket Shimano rasio 1142T 11 speed dari Shimano Deore. Kemudian pada bagian kaliper ini menggunakan kaliper semi hidrolik mekanikal dari strummer juga. Ini tampilan kaliper brake belakangnya, rotor 160 tanpa pakai adaptor. Sedangkan pedalnya ini sementara pakai pedal flat dari strummer juga. Ini mayoritas pada pakai strummer semua ini. Battle cage pakai topik. Untuk kaliper depan tampilannya seperti ini. Kalau depan tetap pakai adaptor ya, karena buat baut di sini jangkauannya lebih lebar. Nah, minusnya nih yang kurang manis di bagian sini nih, enaknya dicat nih. Tapi ini nggak ada penutupnya sayangnya. Kalau dicat hitam lebih manis lagi sebenarnya. Pada bagian fork di sini juga disediain eyelet. Nah, converter bisa buat, mungkin bisa dipakein buat rak ya, karena di sini ada baut. Di bagian sini juga ada lubang baut juga. Jadi misalkan mau pasang aksesoris tambahan kayak semacam rak itu bisa ngunci di bagian sini sama di bagian sini ya. Routing kabelnya udah masuk ke dalam tapi nggak masuk di bagian ini, masih kelihatan kabel dari luar. Walaupun dia masuk kabel dari down tube keluar dari area BB sini. Kalau mau dibikin clean loop juga bisa sih sebenarnya mah. Cuman ya karena di sini bearingnya pakai bearing 42 nggak bisa masuk dalam kabelnya, tetap kabel masuk di bagian sini. Untuk stemnya ini pilih stem yang panjang 8, sudutnya 17 derajat. Tampilannya lumayan ganteng, perpaduan warna hitam sama merah. Tampilan drop bar flare-nya kalau di atas kelihatan manis banget, di bawahnya juga comfort. Tambah nih genggaman dari drifternya juga lumayan ergonomis, lengannya santai.
Ini shifternya kayak kampak lolo. Untuk naikinnya low gear dari sini, untuk rilisnya di bagian sini. Tapi yang di bagian kiri ini nggak ada shifternya. Jadi memang ini seri GR9 ini LTWOO hanya untuk 1x11 speed. Nah, di bagian wheelset ini strummer selain kompatibel buat MTB, bisa buat gravelan juga. Karena inner widthnya 23, cocok pakai ban 40, lebih kokoh kelihatannya, lebih keren. Dan enaknya si strummer ini peleknya support buat bisa dibikin tubeless teman-teman. Nah, sebenarnya bisa pakai DI itu lebih cakep sih. Kalau DI itu ini kan kabelnya kan kecil, bisa keluar di bagian sini, sama di sini juga ada lubang buat DI itunya. Tapi kalau buat mechanical tetap jalur kabelnya di bagian sini. Nah, buat aksesoris tambahan, mau nambahin rak juga di belakang di sini udah disediain eyelet. Eyelet di sini juga ada. Di sini juga bisa buat nambahin sesuatu lagi. Jadi siap buat berkelana, gravelan, urban cycling juga cakep. Jadi menurut kalian gimana? Untuk masalah catnya rapi. Di sini juga ada glitter hologram grafis, decal moso, stripping merah. Ini glossy tulisannya, moso hologram painting. Dasarnya warna cat hitam doff. Nah, di sini serinya nih 790 GFL. Seat clamp-nya udah dapat kalau beli frame set ini. Dapat frame, seat clamp, headset dapat, sama fork ini dapat, termasuk true axle-nya juga dapat. Ya aku senang sih bagian cranknya nih, pakai Shimano Qs. Simple, tulisan Shimano Qs, udah Helotech juga. BB shell-nya juga enak. Di sini juga ada adjuster. Terus chain gap-nya juga lumayan jauh. Oh, ini 42T ini, 42T aja masih jauh. Mau di upgrade chainringnya juga bisa nih, tapi kalau menurut aku kalau buat gravelan 42 dia udah cukup. Nah, ditambah kombinasi sprocketnya belakang juga 1142, ideal buat nanjak-nanjak juga. Oke, nanjak light, siap buat berkelana lah. Kalau dilihat-lihat sih memang di bagian situpnya agak tinggi, sedangkan top tubnya ini agak pendek, tapi nggak begitu rata, agak slow. Jadi menurut penilaian saya nih, asumsinya kalau dipakai buat nanjak-nanjak, buat apa yang namanya buat crossing control, top tube pendek itu lebih nyaman buat dikendaliin. Tambah pakai drop bar flare juga sebenarnya kan udah nambah jangkauan juga. Ini flare-nya juga, reach-nya juga lumayan agak maju ini si strummer ini. Yang bikin asik tuh nggak nyangka nih kalau yang LTWO ini tuh lumayan ergonomis aja, udah berasa feel-nya kayak megang drifternya si Campagnolo gitu. Cuman sayangnya nih, dari kelengkapan frameset ini kok nggak dikasih groometnya aja. Jadi kalau misalkan ini buat di i2 atau nggak kepake, lubang ini tuh kelihatan kurang gimana gitu. Enaknya sih ditutup baiknya, kalau nggak disiapin rubbernya, baiknya ini ditutup aja pakai stiker juga bisa, biar air nggak gampang masuk. Ini koreksi nih, kalau buat beli ini nih harusnya ditanyain. Mudah-mudahan sih ada kelengkapan aksesoris buat nutupin area frame ini yang lubang. Nah, ini nih strummer juga ngeluarin aksesoris buat chain keepernya, ini juga cakep nih. Ini ngebantu banget buat ngejaga kestabilan rantai biar gak gampang keluar, khususnya buat single ya. Walaupun sebenarnya mah tanpa chain keeper juga udah aman sih, tapi lebih ngebantu ngejaga rantai biar gak keluar. Oke juga, pasang toh juga nggak begitu berat-berat juga, bahan CNC aluminium, sininya plastik, klemnya juga rapi. Cuman kalau ini situpnya ukuran 31.8, klemnya dia pakai 35 mili, memang di sini harus pakai ganjelan adaptor. Jadi yang kurang manis itu di bagian sininya, kalau adaptornya kurang rapi, ini ada ruang. Ini dipakainya satu speed doang, cuman RD doang. Ini ada satu jalur kabel yang nggak kepake, ini kosong, ruang kosong. Ini cakepnya lagi kalau misalkan bisa ditutup agak rata dikit,
bisa ditutupin lebih manis lagi nih. Jadi menurut kalian kurang apa nih teman-teman? Yuk komen-komen. Secara bobot tadi ditimbang untuk keseluruhan dengan komponen yang dipasang ini, bobotnya 10 kilo 85 gram. Timbang 10,83. Ini saya tinggi 170 pakai size 53, lumayan comfort. Insim tadi sebagian sadel tak pakaiin tak ukur tingginya 71, lewatin jalan konblok lumayan redamannya. Buat steering juga stabil, nggak kerasa sih walaupun bobot 10 kilo. Kalau udah digoes sih lumayan laju karena udah pakai BB nya juga udah BB seramik dari Stramer, murah meriah. Oke, cukup sekian ulasannya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.